Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam bahagia. Sekarang kita akan menghitung volume benda putar dengan GeoGebra. Kita akan menggunakan 3 metode, yaitu metode cakram, metode cincin, dan metode kulit silinder. Kita mulai dengan metode cakram. Misalkan saya punya fungsi fx diputar terhadap sumbu x. Kemudian saya membuat irisan kecil yang tegak lurus terhadap sumbu putar. Ini irisan kecilnya deh. Lebarnya adalah delta X. Saya putar terhadap sumbu putar, maka dia akan berbentuk cakram seperti ini. Volume cakram ini adalah luas lingkaran yang ini dikali ketebalannya. Sementara luas lingkaran ini adalah VR kuadrat, kemudian dikali ketebalannya. Jadi volume benda tersebut adalah VR kuadrat dikali delta X. Elemen kecil ini kita buat sekecil-kecil mungkin, maka jumlah elemen kecil delta X dari A sampai B itu bisa jumlahnya ribuan. Sehingga volume total benda putar itu dalam bentuk integral dinyatakan Pi kali integral, ini tadi R kuadratnya kali delta X-nya tadi itu menjadi dx. R sendiri, jari-jari sendiri itu dari sini ke sini, tak lain adalah dari sini ke sini itu adalah Fx. Sehingga volume benda putarnya adalah Pi dari A sampai B, Fx kuadrat dx. Nah, kita lihat contoh. Misalnya, nih, cari volume benda putar yang dibentuk oleh ini, X sama dengan Y kuadrat, kemudian Y besar 0, dan seterusnya, batas dari 1 sampai 5 diputar terhadap sumbu X. Pertama, persamaan X sama dengan Y kuadrat ini kita ubah menjadi Y sama dengan akar X. Jadi, kalau dalam bentuk GeoGebra, soalnya udah saya taruh di sini, pertama saya harus gambar fungsi Y sama dengan akar X. Y itu saya ganti sebagai F sama dengan akar X. Akar X. Ini sudah kelihatan sebelah kanan. Kita geser sedikit ke sini. Kemudian, untuk mencari volumenya, pakai rumus ini, volume Pi A sampai B Fx kuadrat dx. Maka caranya adalah kita masukkan di sini integral, ini, kemudian function, start value, and value. Untuk pertama, kita hilangkan saja pi-nya. Ya, kita hilangkan saja pi-nya dulu. Berarti fungsinya adalah f, jangan lupa dikuadratkan. F kita kuadratkan. Kemudian kita koma. Fungsinya, batas-batasnya itu dari 1 sampai 5. 1 sampai 5. Enter. Maka, volume benda putar tadi adalah 12 pi. Pi-nya tadi kan kita belum masukkan. 12 pi. Atau kalau kita masukkan pi-nya di sini, maka ini pi-nya kita masukkan. Sini ada pi. Maka volume totalnya adalah 37,7 satuan volume. Soal gambar yang muncul di sini, kita tidak perlu pedulikan dulu bagaimana volume benda putarnya. Nanti kita akan bahas pada video yang lain tentang animasi volume benda putar. Itu adalah contoh satu untuk metode cakram. Sekarang kita lihat untuk metode cincin. Sebenarnya metode cakram dan metode cincin sama saja. Cuman kalau cakram tidak ada lubang di tengahnya, cincin ada lubang di tengahnya. Sama-sama elemen kecil delta X itu dipotong tegak lurus terhadap sumbu putar. Ingat, ini tidak harus delta X, bisa saja nanti adalah delta Y. Jadi kalau saya punya dua fungsi, ini yang pertama, kemudian fungsi yang kedua ini, kebetulan ini fungsi G, ini fungsi F, maka ya, volume benda tersebut, ini saya ulangi, elemen kecil delta X tadi ini saya putar ya terhadap sumbu X, maka dia akan membentuk cincin. Cincin ini jadinya mempunyai dua jari-jari, yaitu jari-jari besar RO, jari-jari kecil RI. Volume benda tersebut adalah selisih antara luas ini
yang jari-jari besar kurang jari-jari kecil. Jadi kalau kita lihat V, R0 kuadrat min RI kuadrat. Jadi Pi-nya kita taruh di luar menjadi R0 kuadrat RI kuadrat. R0 itu apa? R0 jari-jari 0 itu dari sini ke sini, tak lain adalah fungsi atas. RI itu apa? Yaitu dari sini ke sini, yaitu tak lain adalah fungsi bawah. Jadi sebenarnya volume benda putar tersebut adalah Pi dikali kurva atas dikuadratkan kurang kurva bawah dikuadratkan. Atau dalam bentuk integral, jadi V sama dengan V Pi integral dari batas kiri sampai batas kanan atau dari bawah sampai atas. Kemudian fungsi atas kuadrat min fungsi bawah kuadrat. Nah, kita lihat contoh soalnya. Cari volume benda putar yang terbentuk oleh ini, fx min x kuadrat tambah 4, kurva dx, x min 2 kuadrat, diputar terhadap sumbu x. Langsung kita lihat aja di GeoGebra di sini, ini kita hapus. Maka kita masukkan saja dulu fungsinya. Ya, fungsinya adalah, pertama adalah f sama dengan min x kuadrat, kemudian ditambah 4. Kemudian fungsi yang keduanya adalah G sama dengan X min 2 kuadrat. Ini X min 2 kemudian kuadrat. Nah, tentu saja untuk menentukan batas kiri dan kanannya, kita cari saja interseksi antara kedua kurva tersebut. Jadi kita cari intersek, kemudian klik kurva yang satu, kemudian kurva satunya lagi. Jadi di sini sudah A, B. Ya. Kemudian, ingat tadi volume benda putarnya adalah Pi integral fungsi atas kuadrat kurang fungsi bawah kuadrat. Jadi, kita tulis integral, ya. Boleh kita, ada dua cara ya. Pertama, bisa kita gunakan yang ini. Jadi integral yang ini. Maaf, ini integral function. Bisa kita pakai ini yang pertama ya. Berarti fungsi atasnya adalah ini, f. Ya, ini tidak kurang kelihatan ya. Ini saya sorry. Ini adalah f. Saya kuadratkan. Kemudian jangan lupa kurang G kuadrat. Kurva bawahnya ini adalah G. Ya. Kurang G kuadrat. Kemudian batas-batasnya. Anggaplah saya tidak tahu berapa nilai X di titik A dan berapa nilai X di titik B. Misalnya nanti tidak persis bulat. Maka lebih amannya kita tulis XA, kemudian koma, XB. Kemudian kita enter. Maka ini kita peroleh 10,67 pi, karena pi-nya kita belum masukkan. Atau saya 10,67 itu sama dengan 10 2/3 atau 32/3 pi. Nah, kalau saya masukkan unsur pi-nya, tentu saja kita tambahkan pi di depan sini, pi, lalu kita integralkan, maka volume benda putar dari kedua kurva ini yang diputar terhadap sumbu X itu sama dengan 33,51 satuan volume. Nah, itu tadi yang saya maksud dengan cara yang pertama. Cara yang kedua adalah, ini kita tutup aja biar ada space, kita tulis integral. Tapi menggunakan integral between. Ya, between, kemudian kita pakai ini, function start value dan end value. Jadi function yang pertama adalah batas atas, dalam hal ini adalah f kuadrat. Oke. Kemudian function yang kedua atau batas bawah itu adalah 3G kuadrat, kemudian koma, lalu X A, kemudian XB, ini enter, itu 10,67 ya. 10,67 atau 32/3 pi. Kalau saya masukkan pi-nya, maka tentu saja pi-nya bisa saya letakkan di depan. Ini, kemudian kasihkan pi, lalu kita enter. Maka hasilnya sama, yaitu 33,51 satuan volume.
Kita menuju ke contoh yang lain, kita hapus dulu yang kurva ini. Jadi itu tadi adalah metode cincin. Sekarang kita lanjut ke metode kulit tabung. Jadi metode kulit tabung ini, irisan kecilnya itu dipotong sejajar dengan sumbu potong. Jadi misalkan ini tadi hasil perpotongannya seperti ini, maka volume tabung tersebut adalah ini V, jadi V R0 kuadrat min V R1 kuadrat dikali tingginya. Atau setelah kita rata-ratakan ini, kita peroleh 2 VRH delta R. Ya. Jadi secara integral, volume sama dengan 2Pi integral batas kiri, batas kanan, atas batas bawah, batas atas, RHDR. R dan DR ini, atau RHDR ini tergantung elemen kecilnya. Jika elemen kecilnya itu delta X, maka R jadi X, A dan B batas-batas dalam X, kemudian H ini juga dalam fungsi X. Demikian pula jika potongan kecilnya itu adalah delta Y, maka R itu adalah Y, H itu adalah fungsi Y, kemudian ini kita ganti dengan DY. Tentu saja A dan B batas-batasnya dalam Y. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Jadi ini adalah soalnya, jadi sama dengan yang sebelumnya ya, yang kita kerjakan, cuma kita menggunakan metode kulit tabung. Jadi min X kuadrat tambah 4, kemudian X min 2 kuadrat, dipotong mengelilingi sumbu X. Tadi kan kalau nggak salah kita dapatkan volumenya itu 33,51 ya. Sekarang kita menggunakan volume kulit tabung ya, metode volume kulit tabung. Kita masukkan soalnya. Jadi tadi F sama dengan min X kuadrat, kemudian kita tambah dengan 4, kemudian fungsi G-nya sama dengan dalam kurung X min 2 kuadrat, kemudian enter. Kemudian menurut metode kulit tabung tadi, ya 2 pi ya kali Y ya, karena ini nanti kita potongnya, keingat kita potong sejajar sumbu putarnya sini I, berarti elemen kecilnya nanti itu adalah delta Y, sehingga tadi ya yang 2pi 2pi RHDR menjadi 2pi integral YHDY. Jadi di mana H-nya itu tentu saja adalah selisih antara kurva yang di kanan, kurva kanannya itu adalah ini. Jadi kalau kita lihat uraiannya di Word-nya seperti ini, jadi H-nya itu adalah fungsi di kanan, yang adalah F, fungsi kiri adalah G. Sehingga nanti model integralnya seperti ini. Ya. Oke, kita tinggal masukkan saja. Tetapi di sini masalahnya adalah, karena ini kita menggunakan Y, sementara di GeoGebra, untuk integral volume ini, ya kita hanya menggunakan X. Nah, tentu saja kita akali bahwa seluruh fungsi Y di sini kita ganti dengan X. Tentu saja batas yang tadi Y dari 0 sampai 4 kita sebut sebagai batas dari X dari 0 sampai 4. Jadi langsung saja kita masukkan di sini. Oke. Oke, tapi ini harus dirubah ya. Ini harus dirubah sebab tadi ini kan dalam fungsi F. Fungsi F. Jadi ini bukan lagi ini, saya ganti. Jadi F-nya bukan lagi dalam X, tapi karena elemen kecilnya dalam delta Y, maka ini juga harus dalam bentuk Y. Yang tadi Fx sama dengan X kuadrat min X kuadrat tambah 4, X kuadrat tambah 4 itu kita ubah. Jadi X kuadrat tambah 4 ini kita ubah menjadi X fungsi Y. Ini menjadi 4 min Y. Kemudian X min 2 kuadrat itu kita ubah menjadi X sama dengan 2 min akar Y. Tapi sekali lagi, kita akan ganti Y-nya menjadi X, Y-nya menjadi X, sehingga F menjadi akar 4 min X, G menjadi 2 min akar X. Ya, kita masukkan. Jadi F-nya sekarang adalah akar
4 min X. Ya, itu F-nya. Kemudian G-nya sekarang adalah 2 min akar X. Oke, kemudian tidak perlu dipikirkan bagaimana bagi gambarnya. Sekarang volumenya adalah integral, ya, integral. Kemudian pakai ini function, ya. Fungsinya tadi adalah jadi X, ya. Jadi ini X dalam kurung, ya, yang atasnya adalah F, ini maksudnya yang ini. Kemudian kita kurangi dengan G, ya. Oke, selesai. Kemudian jangan lupa kita pindah ke sebelahnya. Batas bawahnya 0, kemudian batas atasnya 4. Ini belum kita kalikan dengan 2pi, ya. Kalau kita kalikan 2pi di depannya, maka ini menjadi 2pi. Kemudian kita enter, maka hasilnya persis sama dengan ketika menggunakan metode cincin yang sebelumnya. Jadi 33,51 satuan volume. Nah, sekarang kita lihat contoh berikutnya. Ini, cari volume berputar yang terbentuk oleh Y sama dengan akar X, garis X sama dengan 0, X sama dengan 4, diputar mengelilingi sumbu Y sama dengan min 2. Jadi ini kita hanya menggunakan metode cakram biasa. Kita buat elemen kecilnya tegak lurus terhadap sumbu putar. Nah, sehingga nanti jari-jarinya itu, itu sekarang kalau dari sini ke sini tadi, itu Y sama dengan, apa? Jari-jarinya sama dengan F atau akar X di sini. Tapi karena kita putar terhadap sumbu Y sama dengan min 2, maka jaraknya sekarang dari sini ke sini adalah akar X plus 2. Ya, jadi F-nya sekarang adalah akar X plus 2. Sehingga nanti ketika masukkan dalam integral, dia akan menjadi, F-nya itu menjadi akar X kemudian plus 2. Oke, kita masukkan saja ke sini. Fungsinya ini kita hapus. Nih, kita hapus saja. Kemudian masukkan fungsinya akar X. Kita tulis saja sebagai akar X. F sama dengan akar X. Oke. Kemudian batas-batasnya tadi dari 0 sampai 4 diputar pada X sama dengan 2. Jadi yang membedakannya di situ adalah ketika fungsinya saja. Ya. Jadi integral, ya. Kemudian ini function, kemudian start value, ya. Sebelum saya masukkan V-nya, fungsinya adalah kita dalam kurung, ya, jadi tentu saja F plus 2. Ya, F plus 2, tapi ini harus kita kuadratkan. Maaf, ini harus saya kuadratkan. Jadi F plus 2, kemudian kita kuadratkan. Nih. Kemudian batasnya tadi dari 0 sampai 4. Ini 0 sampai 4. Kemudian jangan lupa, ini rumusnya di depannya adalah Pi, ada Pi-nya. Kemudian kita masukkan, kita enter. Maka hasilnya adalah volumenya 142,42 satuan volume, atau dalam bentuk Pi 136/3 Pi satuan volume. Saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.